Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Asep Gejos. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj disebut dua kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat 94 dan surat Al-Anbiya ayat 96. Dalam surat Al-Kahfi diterangkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, yang ditakuti oleh suatu kaum yang bertempat tinggal di antara dua gunung. Sehingga ketika Dzulkarnain datang ke tempat itu, kaum tersebut memohon kepadanya agar dibuatkan tembok penghalang dari serangan mereka. Dalam surah Al-Anbiya disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu akan segera turun dengan cepat dari tempat yang tinggi. Ketika tembok penghalang mereka terbuka sebagai tanda telah dekatnya kedatangan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Al-Quran tidak menerangkan siapa sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj, dari bangsa dan keturunan mana mereka. Al-Quran hanya menjelaskan sifat-sifat mereka, yaitu kaum pembuat kerusakan di bumi. Kalau tembok penghalang dibuka, mereka akan turun mengalir seperti mengalirnya air banjir. Dan bila tembok penghalang kokoh, mereka tidak masuk dan tidak dapat membuat kerusakan. Oleh karena itu, timbullah beberapa penafsiran, antara lain 1. Ahmad Mustafa Al-Muzki dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa Ya'juj adalah Tatar dan Ma'juj adalah Mongol. Mereka berasal dari satu bapak yang bernama Tuk, bertempat tinggal di bagian utara Asia. Daerah mereka memanjang dari Tibet dan Cina sampai ke Laut Buku Utara di barat sampai Turkistan. Di berbagai zaman, bangsa-bangsa ini sering menyerang, membuat kerusakan di muka bumi, dan menghancurkan bangsa-bangsa lain. Di antara mereka terdapat bangsa-bangsa yang kejam, turun dari bukit-bukit di Asia Tengah dan pergi ke Eropa pada masa dahulu, seperti bangsa Semit, Sumeria, dan Hun. Mereka banyak menyerang negeri-negeri Cina dan Asia Barat. Dengan munculnya Temujin yang dijuluki dengan nama Genghis Khan atau Raja Alam pada awal abad ke-704 Hijriah atau ke-12 Masehi. Berikut tentaranya yang perkasa keluar jauh ke Asia Tengah. Ia menundukkan Cina Utara, kemudian pergi ke negeri-negeri Islam. Lalu menundukkan Sultan Qurbuddin bin Armilan, salah seorang raja Seljuk yang menganut aliran Khawarij. Genghis Khan melakukan kekejaman yang belum pernah ada sebelumnya di negeri ini. 2. Menurut Musnad Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Nuh memiliki 3 anak, yaitu Sam, nenek moyang orang Arab, Ham, nenek moyang orang Sudan, dan Yapis, nenek moyang orang Turk. Menurut sebagian ulama, Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Yapis, putra Nuh.
Demikian juga pendapat An-Nasafi, seorang ahli fikih, usul fikih, dan tafsir yang bermazhab Hanafi, yang ia lebih merinci lagi bahwa Ya'juj berasal dari suku Tuk, sedangkan Ma'juj berasal dari suku Cail, serta Dailam keturunan Yapis, yang membuat kerusakan di muka bumi. Mereka tidak mati dan masing-masing memiliki 1000 keturunan yang diperlengkapi dengan senjata. 3. Menurut Hamka, memberi tafsiran bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah segala gerak yang telah dan hendak merusak dunia ini. Karena itu, baik diri, keluarga maupun negara serta bangsa wajib membuat tirai besi sebagai benteng agar Ya'juj dan Ma'juj tidak masuk. Mungkin Ya'juj dan Ma'juj dapat ditafsirkan sebagai pikiran jahat, maksud buruk, dan ideologi yang menyesatkan yang dianut oleh sebagian manusia. Manusia yang menganutnya dengan kelicikan jahatnya bisa mempergunakan manusia sesamanya menjadi alat untuk merusak bumi. Sebab itu, pikiran yang baik, cita-cita yang mulia, dan ideologi yang sehat harus ditanamkan dengan teguh pada setiap diri, keluarga, dan negara, serta bangsa untuk membentengi Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj laksana air, senantiasa mencari tempat untuk masuk walaupun hanya sebesar lubang jarum. Begitulah sekilas tentang Ya'juj dan Ma'juj. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.